Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh SD Budi Mertuju Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Masih tetap bersama saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom Eskom selaku guru TIK kamu di SD Budi Mertuju Medan. Oke, langsung saja kita masuk ke peta konsep pembelajaran kita. Untuk kali ini kita akan menggunakan Microsoft PowerPoint dan nanti ada 3 subjudul. Yang pertama itu menyisipkan tabel dan gambar dari ClipUp. Kemudian yang kedua nanti subjudulnya menyisipkan gambar dari internet. Kemudian yang ketiga memberi efek transisi pada slide presentasi. Baik, yang pertama menyisipkan tabel. Ya. Selain memasukkan gambar dan diagram, kamu pasti juga dapat memasukkan tabel ke dalam slide presentasi kita. Ya. Tabel digunakan untuk mempermudah membaca suatu data. Ya. Jadi kegunaan tabel itu hampir sama seperti diagram yang sudah pernah kita pelajari. Ya. Tabel adalah daftar, ya, sedangkan grafik itu kemarin diagram itu adalah berupa gambar, ya. Sedangkan kalau tabel ini adalah sebuah daftar. Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah besar data informasi. Ya. Jadi, tabel itu nanti akan berbentuk sebuah kolom dan baris. Apa itu kolom dan baris? Setelah ini akan kita pelajari, ya. Jadi diingat, tabel adalah daftar yang berisi sejumlah besar data informasi dan tabel itu berbentuk kolom dan baris. Baik. Jika nanti kamu menemukan sebuah icon seperti ini di dalam Microsoft PowerPoint kamu, berarti dia itu adalah berfungsi untuk sebagai pembuat tabel, ya. Dan icon table ini berada di dalam menu insert, ya. Jadi sama seperti dia Smart Art, sama dia seperti Picture, sama dia seperti ClipUp, semuanya berada di dalam menu insert. Oke? Langsung saja kita perhatikan, ya. Karena ini berupa PowerPoint juga, ya. Karena saya pun menggunakan PowerPoint juga, langsung saja kita tambahi di dalam file kita ini, ya. Oke, kita tambahkan dulu slide yang baru, atau bisa tekan tombol Ctrl atau Ctrl, jangan dilepas, lalu tekan tombol huruf M untuk membuat lembar kerja atau slide yang baru. Baik, yang pertama kita akan menyisipkan sebuah tabel. Ya, contoh kita pilih ini judulnya jumlah murid SD BM7. Contoh ini judulnya. Sudah? Jika kamu memilih slide yang seperti ini, ya, jika kamu memilih slide title and content, baik itu to content, baik itu comparison, baik itu content with caption, slide-nya itu sudah menyediakan, ya, sudah menyediakan icon table di dalam slide-nya. Ini dia icon table, ya. Insert table karena dia berada di dalam menu insert seperti picture, clip art, screenshot, album foto, shapes, smart art, chart dan lain-lain. Dia itu berada di dalam menu insert. Dan di sini langsung disediakan oleh slide itu sendiri. Oke? Boleh langsung dari sini insert table, boleh dari menu insert, dan ini dia table. Oke? Jika kita menggunakan menu insert, tampilannya akan seperti ini. Sudah? Jika kamu menarik kursor kamu ke arah seperti ini contoh, berarti kamu perhatikan 8x7 table, berarti dia akan menyediakan 8 kolom dikali dengan 7 baris. Jika kamu arahkan kursornya seperti ini,
dia akan membuat, ya kamu perhatikan slide-nya, dia akan membuat 3 kolom dan juga 3 baris, ya. Akan tetapi dia hanya sebatas 10 kali 8, 10 kolom 8 baris. Pak, timbul pertanyaan, Pak, bagaimana caranya untuk membuat? Saya membutuhkan 15 kolom dan 15 baris. Bagaimana cara membuatnya? Jika kamu ingin membuat jumlah kolom dan barisnya begitu banyak, bisa kamu pilih insert table, ya. Jika di dalam kotak ini tidak mencukupi, jika lebih, kamu menginginkan lebih, pilih dan klik insert table, lalu muncul kotak dialog insert table. Di situ kamu akan memperhatikan number of columns dan juga number of rows. Number of columns itu untuk jumlah kolom, sedangkan rows itu untuk jumlah baris. Oke, contoh kita buat 10 kolom dengan 5 baris. Apa yang terjadi jika kita oke kan? Iya, kolomnya akan mempunyai jumlah 10 kolom dan 5 baris. Jadi saya mau bertanya, jika yang saya perhatikan kursor saya, jika saya tarik ini ke bawah, kita tarik ke bawah, ini disebut dengan kolom atau baris? Iya, benar. Ini disebut dengan kolom. Kalau dia berbentuk vertikal, ya, atau tegak lurus dari atas ke bawah, berarti itu namanya kolom. Sedangkan dia memanjang ke samping ini, atau dia itu bentuknya mendatar, dia itu disebut dengan disebut dengan baris. Oke, paham? Iya. Yang tegak lurus ini disebut kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 sampai kolom 10. Sedangkan kalau dia seperti ini mendatar, baris 1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima. Contoh di sini kita buat jumlah kelasnya, ya. Contoh kita ubah, ya. Kita ubah dia jumlahnya 14, rowsnya ini 3, kolomnya 3, rowsnya 14 karena kita ada 14 kelas, ya. Contoh ininya di sini saja kita buat. Oke. Kan dia. Oke. Di sini kita ketikkan jumlah murid SD Budi Murni 7 Medan. Sudah? Pak, ini untuk judulnya saya mau memanjang seperti ini. Blok saja. Sudah? Lalu pilih dan klik menu layout, kemudian pilih dan klik merge cells. Fungsinya untuk apa? Untuk menyatukan beberapa kolom atau beberapa baris menjadi satu kolom, satu baris. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Dari 3 kolom dia menjadi satu kolom saja, ya. Kemudian di sini kita buat nomor, lalu di sini kelas, lalu di sini jumlah murid. Contoh di sini perbesar. Oke. Kita buat pemerataan teks rata tengah agar tampilannya rapi.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pak, kurang 2 baris lagi karena kita sampai ke kelas 6B. Kita berjumlah 14 ke kelas, ya. SD Budi Mutu 7 mempunyai 14 ke kelas. Bagaimana untuk menambah barisnya? Ya, pilih dan klik menu layout. Kemudian pilih, di sini ada pilihan delete, ada insert above, ada insert below, ada insert left, ada insert right. Kamu perhatikan apa fungsi dari kelima icon tersebut. Kalau insert below, contoh ya, ini 11, 12. Jika saya aktifkan baris ke-12 dan kita klik icon insert above, fungsinya untuk menambahkan baris atau kolom dari baris yang aktif, dari kolom yang aktif. Tadi kursornya saya buat di 12, kamu perhatikan. Jadi bagaimana untuk menghapusnya? Untuk menghapus barisnya, pilih delete lalu insert row. Delete rows berarti fungsinya untuk menghapus baris, sedangkan delete kolom fungsinya untuk menghapus kolom. Jadi kita ingin menghapus baris, kita kembalikan seperti semula. Oke, kita aktifkan lagi, kita blok mana yang mau kita hapus, delete rows. Oke, sudah kembali seperti semula. Itu kalau insert above. Kalau insert below, kamu perhatikan kita aktifkan di nomor 12. Insert below, kamu perhatikan tanda panahnya, ya. Sudah ada sebenarnya petunjuknya. Berarti dia untuk menambahkan baris menambahkan baris ke bawah dari baris yang aktif. Jadi di sini bisa kita ketikkan 13, kita ketikkan lagi 14. Oke, seperti itu dia. Sudah? Lalu apa fungsi dari insert left? Kamu perhatikan tanda panahnya. Contoh, saya ingin menambahkan kolom di sebelah jumlah murid dan di sebelah kelas. Berarti di tengah-tengah antara kolom jumlah murid dengan kolom kelas. Jika kita gunakan insert left, berarti left itu bahasa Indonesianya adalah kiri. Berarti kita aktifkan kolom yang jumlah murid, berarti dia akan menambahkan kolom yang baru di sebelah kiri kolom jumlah murid. Ini dia hasilnya. Ya, dia akan memunculkan kolom yang baru ke sebelah kiri. Oke, contoh ini kita hapus lagi, kita kembalikan seperti semula. Kita blok terlebih dahulu mana yang akan kita hapus, lalu delete, lalu pilih delete columns untuk menghapus kolom. Oke, sudah seperti semula. Sedangkan kalau kita ingin menambahkan kolom ke sebelah kanan kolom jumlah murid, berarti ke sebelah sini, berarti kita menggunakan icon insert right. Fungsinya untuk menambahkan kolom ke sebelah kanan. Ini dia. Oke, paham? Iya. Sedangkan kalau kita aktifkan dia seperti ini, kita pilih icon delete, lalu kita pilih delete table, dia akan menghapus secara keseluruhan tabel tersebut. Oke? Baik, sudah paham untuk menyisipkan tabel, menghapus tabel, menambahkan kolom, menambahkan baris. Sudah paham? Oke, baik. Terima kasih. Cukup sekian materi kita hari ini, ya. Saya menginginkan kamu tetap semangat belajar. Jangan kamu menganggap remeh ataupun sepele walaupun kita belajar melalui online, ya, walaupun kita masih di dalam jaringan, ya. Jika kamu tidak bersemangat, saya pun sendiri kurang semangat untuk membuat video-video pembelajaran kita.
Akan tetapi jika respon kamu tanggap, ya, dan kamu semangat mengerjakan semua kuis dan mengikuti semua video pembelajaran kita, saya akan berjanji akan semangat untuk membuat video pembelajaran semenarik mungkin agar kamu lebih cepat menangkap dan mencerna apa yang saya jelaskan. Oke, baik, sampai berjumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan kamu, dan kita selalu berdoa agar pandemi COVID-19 segera berlalu dari negara kita. Tetap jaga kesehatan. Shalom, sampai jumpa minggu depan.